Pemusatan latihan Timnas TC Indonesia akan segera dimulai pada tanggal 26 Mei 2025 di Bali, dan ini merupakan sebuah nilai bagus dalam mempersiapkan menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan segera menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni yang akan datang dan akan bertandang ke markas Jepang pada tanggal 10 Juni 2025 mendatang. Dalam dua pertandingan tersebut merupakan sebuah momen paling penting bagi Timnas Indonesia dalam menentukan langkahnya menuju putaran final Piala Dunia 2026. Dalam pemusatan latihan ini akan memberikan kesempatan kepada pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dalam meramu sebuah strategi secara matang bersama para pemain yang sebagian besar sudah mulai libur kompetisi. Salah satu anggota PSSI yaitu Arya Sinulinga telah mengatakan bahwa dalam keputusan memilih Bali sebagai tempat lokasi pemusatan latihan ini didasarkan karena kelengkapan fasilitas serta kenyamanan lingkungan yang dapat menunjang fokus para pemain. Sebagian besar pemain sudah libur, jadi tim bisa mulai lebih cepat. Persiapan kali ini lebih kondusif karena kami memilih Bali dengan semua fasilitas lengkap, kata Arya. Langkah strategis yang saat ini akan diambil oleh Timnas Indonesia adalah dengan cara menggelar TC lebih awal, dan ini menjadikan semua sinyal kuat bahwa Timnas Indonesia telah fokus penuh dalam membangun pondasi kemenangan dari dalam. Dengan sebuah dukungan yang penuh dari federasi, staf pelatih serta para supporter dan kesiapan para pemain ini sangat diharapkan dapat tampil lebih garang dalam dua laga penentu yang akan mendatang. Dan ini merupakan salah satu peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk tetap bersaing dalam memperebutkan tiket ke final, dan dua laga pertandingan ini akan dipastikan menyedot perhatian jutaan pasang mata. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Tom Haye, telah mengatakan keputusan ini dengan sangat baik yang menurutnya dalam pengalaman saat melawan Australia pada bulan Maret merupakan sebuah pelajaran penting. Karena pada saat itu merupakan sebuah keterbatasan waktu dan kedatangan pemain yang tidak sama, sehingga membuat persiapan mereka terasa seperti roller coaster. Kali ini kami punya waktu lebih panjang bersama sebelum laga melawan Cina. Itu sangat penting untuk membangun chemistry tim, ujar Haye. Timnas Indonesia harus bersiap untuk menjalani laga uji coba bergengsi dalam waktu dekat. Timnas Uruguay kabarnya siap bertanding melawan tim Garuda. Belum lama ini Menpora RI Dito Aryo Tejo melakukan pertemuan dengan Duta Besar Dubes Uruguay untuk Indonesia, Cristina Gonzalez, di lantai 10 Geraha Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda nomor 3 Senayan, Senin, 19 Mei 2025, siang waktu Indonesia Barat. Dubes Cristina menerangkan, kedatangannya dalam rangka menjajaki Memorandum of Understanding (MOU) kerjasama keolahragaan antara Uruguay dengan Indonesia. Selain itu juga menggagas rencana pertandingan sepak bola persahabatan antara timnas kedua negara dalam rangka peringatan hubungan diplomatik ke-60 Indonesia-Uruguay pada 2026 mendatang. Uruguay ingin mengadakan friendly match di Indonesia dengan mendatangkan pemain inti timnas kedua negara jika memungkinkan, sebut Dubes Uruguay untuk Indonesia Cristina Gonzalez dikutip dari situs web resmi Kemenpora RI. Hubungan dekat Timnas Indonesia, PSSI, Alfred Riedel, Uruguay. Disampaikan Dubes Cristina Gonzalez, kedua negara memiliki sejarah hubungan keolahragaan melalui program pelatihan pesepak bola muda Indonesia selama 5 tahun di Uruguay pada 2007 hingga 2011 silam. Program ini telah menelurkan para pemain yang diantaranya memperkuat timnas Indonesia pada masanya. Beberapa bahkan beredar di kancah sepak bola profesional Indonesia saat ini. Misalnya Yoewanto Satyabeni dan Alvin Tuasalamoni. Bila memiliki kesempatan di masa depan, kita bisa melakukan lebih banyak pelatihan seperti itu, sebut Dubes yang pada kesempatan itu didampingi Demis Jama Oedin, Project Director Timnas Indonesia Usia Muda ke Uruguay tahun 2007 hingga 2011. Sambutan positif. Pertemuan PSSI dan Kemenpora.
Sementara itu, Menpora Dito menyambut baik tawaran kerjasama yang diajukan Dubes Uruguay, terutama rencana laga sepak bola persahabatan antara kedua negara. Apalagi Uruguay merupakan salah satu negara sepak bola yang diminati masyarakat Indonesia. Rencana friendly match ini sangat bagus. Nanti bisa dikomunikasikan dengan PSSI untuk format terbaiknya seperti apa. Apakah melalui FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan biasa? Karena kalau melalui FIFA Matchday, bisa berkontribusi pada peningkatan ranking FIFA untuk Indonesia, jelas Menpora. Menpora Dito juga menyambut baik tawaran penyelenggaraan kegiatan olahraga Indonesia di Uruguay. 3 pemain andalan timnas Cina absen dalam laga melawan timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 Juni. Ketiga pemain itu adalah Jiang Shenglong, Xie Weneng, dan Lin Liangming. Ketiganya dipastikan absen melawan Indonesia karena masih berkutat dalam pemulihan cedera. Sejatinya Cina belum merilis daftar resmi pemain yang akan dipanggil. Namun daftar 28 nama yang akan dipanggil sudah bocor dan tersebar di media sosial Cina. Dari daftar 28 pemain tersebut, tidak ada nama Shenglong, Weneng, dan Liangming. Ketiganya bermain saat menang 2-1 atas Indonesia pada Oktober tahun lalu. Ketika itu Shenglong dan Weneng main sebagai starter, sedangkan Liangming menjadi pengganti. Absennya 3 pemain ini diyakini membuat pertahanan Cina melemah. Ini pukulan serius bagi Cina yang sangat butuh kemenangan saat melawan Indonesia. Saat ini Cina menjadi juru kunci sementara grup C dengan poin 6. Jika kalah dari Indonesia, kans Cina lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan tertutup. Pasalnya, tidak mungkin lagi mengejar poin Indonesia dan tim lainnya. Saat ini Indonesia menempati peringkat keempat grup C dengan poin 9. Dengan 1 kemenangan lagi, 12 poin, setidaknya posisi keempat bisa diamankan dan melaju ke fase keempat. Sementara itu Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, memanggil 32 pemain untuk persiapan melawan Cina. Pemusatan latihan akan berlangsung di Bali mulai 26 Mei.